see what I see? Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan aku Elma dari Solo. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat, gak kurang satu apapun. Dan di kesempatan kali ini, aku mau menceritakan satu pengalaman yang aku alami bersama sahabatku. Kali ini sahabatku bernama Tia. Dia seorang MC. Kita kenal sebenarnya udah lama sih. Udah dari tahun 2012-an lah, tapi cuma sekedar kenal karena kita sering bareng dalam satu event. Kita mulai deket itu sekitar 6 tahunan yang lalu ketika suamiku meninggal. Jadi kita kan di Entertain Solo itu ada grup WhatsApp, dan di grup itu banyak yang ngucapin berbelasungkawa. Salah satunya Tia ini, tapi dia langsung japri ke aku. Di situ dia menguatkan aku banget, dan akhirnya kita bersahabat sampai sekarang. Walaupun usia aku sama Tia tuh jauh banget bedanya. Bahkan Tia ini sepantaran sama anakku yang pertama. Jadi selisih mereka tuh cuma 5 tahun lah. Karena kita deket banget, ya kita kalau cuma event sekitaran Solo di Karanganyar, Klaten gitu, kita sering gantian naik mobil lah. Kadang-kadang mobilnya Tia, kadang-kadang mobilku. Bahkan Tia ini sering banget tidur di rumahku. Singkat cerita, akhirnya Tia ini menikah. Dia menikah sama teman kuliahnya. Masa pacarannya sih lumayan singkat, karena sebelumnya Tia tuh pernah pacaran bertahun-tahun dan itu gagal. Jadi begitu ada cowok yang serius, ya udah langsung aja nikah. Dan untungnya suaminya Tia yang sekarang itu secara fisik dia good looking, secara pekerjaan juga udah mapan. Suaminya Tia ini bekerja di salah satu company internasional yang cabangnya ada di kota Solo. Bahkan suaminya Tia ini jadi tangan kanan bosnya lah. Jadi ketika Tia sama suaminya ini menikah, mereka tuh langsung dihadiahi sebuah rumah dari bosnya. Rumah baru. Walaupun enggak pure 100%. Jadi bosnya itu kan ada saham lah di suatu perumahan mewah di daerah Gentan. Dan bosnya itu membayar 50% lah dari rumah yang dihadiahkan ke Tia sama suaminya. Dan itu ya enggak masalah, namanya rumah kan. Cuman yang jadi permasalahannya, kalau kita beli perumahan itu kan sekarang sistemnya pesan bangun. Jadi kalau udah dipesan baru dibangunin gitu. Bahkan kan banyak kasus yang perumahan bodong atau apa gitu. Dan karena itu perumahan mewah yang luasnya itu lumayan besar, sekitar 110 meter lah. Begitu menikah, Tia sama suaminya itu ya langsung menempati rumah baru itu. Cuman ada masalah lagi nih, karena ternyata perumahan mewah itu, rumah yang baru jadi itu ya cuma rumah yang ditempati Tia sama suaminya. Ya namanya bos ya, kan otaknya juga nggak mau rugi mungkin. Jadi bosnya itu sekalian ngasih hadiah dan sekalian supaya mancing agar ada pembeli lain untuk beli di perumahannya. Ya memang sih perumahan itu dalam taraf dibangun karena memang banyak sekali kuli-kuli bangunan yang di siang hari yang sedang membangun perumahan itu. Tapi kalau di malam hari kan ya tinggal sendiri di perumahan kan ya juga serem kan gitu. Walaupun rumahnya Tia ini berada di depan sendiri. Jadi gambaran sedikit perumahannya Tia ini
karena itu perumahan elit, jadi masuk keluarnya itu dari satu gerbang itu. Begitu masuk gerbang, itu kiri kanannya masih ada space kosong, sekitar 15-an meter lah. Mungkin dialokasikan untuk playground sama taman. Namanya juga rumah mewah ya, perumahan mewah ya. Baru rumahnya Tia. Dan di depannya itu memang ada satu rumah yang udah jadi, tapi itu digunakan untuk kantor pemasaran dari perumahan itu. Dan memang perumahan itu kan dijaga 24 jam satpam gitu. Karena aku juga sering main di rumahnya Tia, jadi aku kenal satpam-satpamnya. Ada Pak Catur, ada Pak Rahmat, ada Pak Iksan gitu. Sebulan tinggal di rumah itu, menurut Tia nggak ada gangguan apa-apa. Mungkin mereka juga lagi bulan madu kan, jadi menikmatin aja. Memasukin bulan kedua, Tia tuh merasa ada gangguan. Lah gangguannya itu apa? Gangguannya itu Tia tuh merasa bahwa setiap pagi tuh dia mendapati dapurnya tuh berantakan. Jadi seperti ada aktivitas memasak di malam hari. Padahal Tia ini merasa bahwa malam hari itu dia udah bersih-bersih. Karena aku kan pernah bilang sama Tia, kalau bersih-bersih itu malam hari aja. Jadi pagi harinya tuh kalau kita kesiangan, kita tuh masih dapat mood booster yang bagus lah, karena rumah tuh dalam keadaan bersih gitu. Dan ketika aku kasih tahu itu, Tia nurut gitu. Dia merasa bahwa malam harinya tuh dia udah bersih-bersih, dia udah cuci piring dan lain sebagainya. Tapi kok pagi hari itu dapurnya tuh berantakan. Karena saat itu belum ada CCTV, aku menyarankan coba kamu foto malam hari atau kamu videoin. Nanti kamu bandingin di pagi hari. Siapa tahu aja kamu lupa. Dan ternyata bener. Pada malam hari Tia videoin rapi, keesokan paginya memang bener kayak ada aktivitas orang memasak gitu. Berantakan, lumayan berantakan lah. Si Tia ini sempat tanya sama suaminya, apakah semalam mungkin suaminya tuh bikin mie instan atau apa. Tapi dijawab suaminya itu nggak bikin apapun di dapur. Dan untuk menghormatinya, suami Tianya itu nggak cerita sama suaminya. Takutlah untuk dikira nanti takut atau apa gitu. Tia ini menceritakannya sama aku. Itu gangguan pertama yang dialami Tia tinggal di perumahan itu. Dan yang kedua, gangguannya itu dialami sama suaminya. Menurutku gangguan ini lumayan serem lah ya. Jadi suatu malam sekitar mau jam 10-an, menurut Tia, ketika mereka lagi nonton TV di ruang tengah lah, rumah mereka tuh tiba-tiba pintunya diketuk salah satu satpam di perumahan itu. Aku kenal, namanya Pak Catur. Karena jam 10 itu kan biasanya pergantian satpam ya. Ternyata Pak Catur itu mengetuk pintu tujuannya mau numpang buang air besar di toilet. Karena satpam sebelumnya yang namanya Pak Rahmat tuh lupa ninggalin kunci di kantor perumahannya yang di depannya jadi itu. Ya udah, karena merasa itu hal yang wajar buat Tia sama suaminya, mereka mengizinkan Pak Catur itu numpang ke toilet mereka. Lalu Tia sama suaminya itu melanjutkan nonton TV di ruang santai. Sedikit gambaran rumahnya Tia itu kan depannya itu full kaca gitu. Jadi kalau kita mau lihat dari dalam keluar tuh jelas, mungkin dari luar ke dalam tuh agak nggak jelas. Saat mereka nonton TV, kok mereka tuh lihat Pak Catur itu udah berada di depan kantor perumahan itu. Kagetlah mereka berdua. Loh, kok Pak Catur udah ada di depan gitu. Suaminya tanya ke Tia. Begitu Tia menoleh keluar, loh bener gitu. Saat itu mereka berpikir mungkin Pak Catur itu dari toilet, dia langsung lewat pintu samping menuju pintu samping terus garasi baru keluar. Kok Pak Catur keluar kok nggak pamit? Suaminya Tia tuh bilang gitu ke Tia. Karena untuk memastikannya, mereka berdua tuh Tia sama suaminya keluar, nyamperin Pak Catur yang ada di depan kantor pemasaran tadi. Karena saat itu mereka mendengar tuh
dari toilet tuh sudah nggak ada aktivitas gitu. Terus akhirnya mereka keluar nemuin Pak Catur itu. Ya intinya suaminya Tia tuh cross check sama Pak Catur. Pak Catur kok tadi habis dari toilet kok nggak pamit kalau udah keluar. Dan di situ Pak Catur yang ada di depan kantor perumahan itu bingung karena menurut Pak Catur dia tuh enggak numpang ke toilet. Lah, terus yang ada di toilet itu siapa? Bahkan Pak Catur yang di luar itu tadi ngejelasin, nggak mungkin Pak Rahmat lupa ninggalin kunci kantor karena setiap satpam tuh dikasih kunci satu-satu. Dan menurut suaminya Tia ini penjelasan dari Pak Catur yang ada di luar itu logis. Ya akhirnya mereka bertiga, Pak Catur, suaminya sama Tia itu masuk ke dalam untuk ngurus cek siapa sih yang ada di toilet tadi. Dan begitu mereka masuk ke rumah menuju ke toilet, memang benar di dalam toilet itu masih terdengar aktivitas orang di dalam kamar mandi. Mereka tuh bingung, Tia sama suaminya tuh bingung. Diketuklah pintu toilet itu, Pak gitu. Itu katanya Tia. Pak Catur yang ada di dalam toilet jawab, iya Mbak, sebentar. Tia sama suaminya bingung. Lah, kok ada dua Pak Catur? Tapi begitu mereka nengok ke belakang, ternyata Pak Catur yang ada di luar itu udah nggak ada. Apalagi dari dalam toilet itu memang benar keluar Pak Catur. Bingung lagi kan? Dan akhirnya tuh ternyata yang memang benar-benar Pak Catur itu Pak Catur yang tadi numpang di toilet. Karena Pak Catur yang ada di luar tadi tiba-tiba menghilang gitu aja. Dan dari situ memang suaminya Tia udah merasa agak ketakutan. Tapi Tia tuh karena anaknya tuh bukannya skeptis, tapi dia tuh anaknya berani lah gitu. Dia mencoba, malah Tia ini yang menenangkan suaminya. Ya udahlah, nggak usah dipikirin. Bahkan Pak Catur yang ada yang keluar dari toilet itu juga ngomong, udahlah Mbak, nggak apa-apa, mungkin mereka tuh mau kenalan. Itu kejadian yang kedua. Dan kejadian yang ketiga itu aku alamin sama Tia. Jadi suatu hari kita tuh dapat event di suatu mall di kota Solo. Eventnya tuh branding produk. Jadi biasanya kalau branding produk itu kan IO-nya dari luar kota. Kebetulan saat itu IO-nya dari Surabaya. Eventnya tuh 3 hari. Jadi mulai Jumat, Sabtu, Minggu. Karena itu IO-nya dari luar kota, jadi kita minta payment-nya tuh lunas. Setelah event lunas. Karena kalau termin tuh biasanya lama banget. Apalagi IO-nya di luar kota gitu. Jadi setelah selesai hari Minggu, sekitar jam 9 kita closing. Kita nunggu payment itu sambil nongkrong di salah satu restoran fast food lah yang ada di depan mall itu. Lalu sekitar jam 10-an payment itu lunas. Sudah dibayarkan dan kita pulang. Saat itu aku naik mobilku. Jadi karena aku naik mobilku, mau gak mau aku harus nganter Tia dulu pulang ke rumahnya. Begitu kita nganter pulang ke rumah, yang kita masuk ke perumahannya Tia ini sekitar jam 10:30 lah, karena kita tuh santai gitu jalannya. Saat itu satpam yang berjaga lagi-lagi Mbak Catur. Iya Mbak, biasa kan gitu. Dan kalau aku main ke rumahnya Tia itu kan, kalau masuk mobil aku sekalian langsung putar balik. Jadi nanti putar balik, habis putar balik aku parkir di depan rumahnya Tia. Jadi nggak aku masukin ke garasi gitu. Begitu kita mau masuk gerbang, kita lewat depan rumahnya Tia dulu kan, Tia baru pelan. Kita lihat lampu tengah ruang Tia itu kok nyala. Dan waktu kita lewat rumahnya Tia itu, kita tuh sekilas lihat di ruang tengah itu kok ada 2 orang lagi duduk. Saat itu mungkin
aku berpikir itu sama. Itu mungkin suaminya Tia sama temennya lah. Ya udah, nggak masalah, kita lewat depannya rumahnya Tia, kita putar balik. Jadi setelah kita belok, kita baru putar balik. Nah, yang bikin aneh, setelah kita putar balik itu tiba-tiba saat itu kan yang nyetir Tia, tiba-tiba aku sama Tia tuh ngerasa jalanan itu bergelombang. Jadi kayak ada batu-batu yang banyak gitu, yang mau nggak mau kan jalannya jadi pelan, gelombangnya tuh parah gitu. Lu padahal ketika aku lihat di depanan itu jalan memang sudah dipaving, tapi kok ngerasa kok jalan itu kayak bergelombang, kayak ada batu-batu banyak gitu. Saat itu aku sama Tia tuh sempat pandang-pandangan, kok aneh ya. Tapi kita lihat depan lagi, emang jalan memang udah rata, udah dipaving gitu. Nah, saat itu kita pelan-pelan banget kan, karena takut nanti kena skok atau apa gitu kan, karena mobilku lumayan pendek kan. Pelan, dan begitu kita mau berhenti di depan rumahnya Tia, aku sama Tia tuh lihat dua sosok yang berdiri di tengah-tengah garasi perumahannya Tia. Itu kan nggak ada tutupnya gitu, ini garasi langsung ke ruang tamu gitu. Di situ tuh berdiri dua sosok, dan dua sosok itu agak sedikit enggak menunduk, kepalanya itu tegak gitu, tapi pandangannya itu kosong. Dan yang lebih bikin serem, aku sama Tia itu, dua sosok yang berdiri itu nggak lain nggak bukan adalah aku sama Tia. Jadi dua sosok yang berdiri di depan, di tengah-tengah garasi rumahnya Tia itu, aku sama Tia, dengan baju yang sama yang saat itu kita pakai. Aku sama Tia tuh langsung bingung, mau berhenti tuh takut gitu. Dan setelah kita sempet eye contact sama dua sosok itu yang benar-benar mirip aku sama Tia, tangannya siapa ya, aku lupa tangan siapa, tapi tangan mereka dua sosok itu tuh langsung nunjuk ke arah gerbang. Jadi kayak nyuruh aku sama Tia tuh untuk keluar gerbang lagi. Kalau masih ingat itu aku takut banget. Dan setelah itu tuh jalanan tuh masih kerasa bergelombang banget gitu, sampai aku sama Tia tuh pelan. Dan ketiga sosoknya itu kan tangannya kan langsung mengacung menuju ke gerbang itu, mau ngegas tuh karena jalannya tuh bergelombang, kita nggak bisa, pelan. Dan kita nengok lagi di rumahnya Tia, di ruang tengah itu, di situ tuh kayak ada bayangan orang yang lagi gantung diri. Wow, aku sama Tia tuh takut banget, tapi ngomong nggak mau kita harus terus jalan. Akhirnya kita sampai di space kosong yang sekitar 15 meter tuh, jalan tuh terasa halus lagi. Akhirnya kita tuh langsung keluar. Pada saat itu gerbang memang sudah ditutup, dan dia tuh langsung ngelakson kenceng banget minta dibukai gerbang sama Pak Catur itu. Pak Catur sempat kaget karena Pak Catur kan ngerasa sudah mau ngantuk, mau tidur gitu. Pak Catur sempat tanya, kenapa mbak ketawa mbak? Nggak apa-apa. Salam itu langsung aku sama Tia tuh memutuskan pulang ke rumahku dan Tia tidur di rumahku. Dan sampai saat ini aku sama Tia tuh nggak menceritakan hal itu sama suaminya, lagi-lagi untuk menghargai lah, karena rumah itu kan dikasih sama bosnya kan. Dan untungnya sekarang perumahannya Tia tuh memang udah lumayan rame lah, udah ada 20-an unit yang ditinggali. Walaupun sampai sekarang sih sesekali menurut Tia dapurnya tuh masih sering berantakan. Tapi setelah itu memang tidak ada kejadian lagi yang lumayan ekstrim yang aku alami sama Tia tuh. Bahkan aku sempat bingung banget,
dua sosok yang kita lihat yang menyerupai kita itu siapa gitu. Karena menurut ayahnya Tia, karena Tia kan menceritakan sama ke ayahnya, dia bilang bahwa makhluk yang tak terlihat yang sudah bisa menyerupai sosok makhluk hidup itu adalah memang tingkatannya yang lumayan tinggi lah dibandingkan yang pocong, kuntilanak atau apa gitu. Menurut ayahnya Tia, mungkin dua sosok itu adalah apa ya, kayak korim kita yang ngingetin supaya kita nggak masuk rumah itu dulu atau apa. Tapi peristiwa itu sampai sekarang aku sama Tia tuh nggak lupa gitu. Bahkan cerita ini tuh sebenarnya yang ngasih ide itu Tia untuk menceritakan. Karena aku kan juga menghargai suaminya Tia. Tapi karena Tia menyuruh aku menceritakan di sini, ya udah aku ceritakan menurut versiku yang aku alami. Jadi terima kasih. Sekali lagi tetap jaga kesehatan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.com